Halo teman-teman, apa kalian tahu apa itu obat risedronat? Nah, risedronat adalah suatu obat yang digunakan untuk mengobati osteoporosis. Osteoporosis berasal dari kata osteo yang berarti tulang dan porous yang berarti berlubang-lubang. Jadi, osteoporosis adalah suatu proses pengeroposan tulang atau penyakit skeletal sistemik yang ditandai dengan massa tulang rendah disertai kerusakan mikroarsitektur jaringan tulang sehingga tulang menjadi lebih tipis dan rapuh. Nah, risedronat atau risedronat sodium merupakan salah satu obat golongan bifosfonat yang digunakan sebagai terapi lini pertama penyakit osteoporosis. Bifosfonat adalah suatu analog pirofosfat yang terdiri dari dua asam fosfonat yang diikat satu sama lain oleh atom karbon. Obat ini dapat digunakan untuk osteoporosis baik pada laki-laki, perempuan pasca menopause, serta osteoporosis akibat penggunaan steroid. Mekanisme kerja risedronat dengan penurunan resorpsi tulang oleh osteoklas dengan cara berikatan pada permukaan tulang dan menghambat kerja osteoklas. Kapan sih perlu minum obat risedronat? Obat risedronat dapat mulai diberikan kepada orang dengan kondisi medis osteoporosis, nilai pemeriksaan BMD yang rendah, dan wanita pasca menopause. Hal ini untuk mengobati dan mencegah risiko patah tulang belakang akibat pengeroposan tulang. Nah, perlu diperhatikan juga terkait terapi osteoporosis dengan menggunakan risedronat. Menurut standar, disarankan untuk menggunakan 5 mg per oral setiap harinya, atau 30 mg per oral setiap minggu, atau 150 mg per oral setiap bulan. Berikut adalah cara minum obat risedronat. Yang pertama, minum obat di pagi hari pada saat perut kosong sebelum makan dan minum. Kedua, minum obat dengan posisi duduk tegak dengan 1-2 gelas air putih. Ketiga, tunda makan dan minum apapun, kecuali air putih selama kurang lebih 60 menit. Keempat, jangan berbaring atau membungkuk selama 30 menit setelah minum obat. Kelima, beri jeda 1 jam setelah minum obat risedronat jika perlu untuk minum obat yang lain. Nah, cara minum yang tadi perlu diperhatikan karena untuk menghindari efek samping yang dapat terjadi akibat obat risedronat. Ada pula beberapa hambatan yang terjadi pada saat pengonsumsian obat bifosfonat. Bifosfonat sendiri bersifat sangat hidrofilik sehingga kurang diserap oleh saluran pencernaan. Hanya sekitar 50% dari obat itu yang diserap selektif dan dipertahankan dalam kerangka dan sisanya dieliminasi dalam urin tanpa dimetabolisme. Kedua, risedronat ini dapat menyebabkan erosi esofagus sehingga pada saat dikonsumsi, hindari berbaring setelah minum obat dan segera minum air 1-2 gelas saat minum obat. Ketiga, hindari konsumsi risedronat bersamaan dengan makanan, minuman, dan suplemen kalsium karena dapat menghambat penyerapan dan juga menurunkan efektivitas dari risedronat itu sendiri. Efek samping yang terjadi biasanya berupa nyeri dada, gangguan pencernaan, nyeri perut, otot, dan sendi, serta gejala mirip dengan flu. Jika efek samping yang dirasakan sudah parah, hentikan pengobatan sementara, kemudian segera menghubungi atau mendatangi dokter. Kapan sih kita harus stop minum obat? Nah, obat bifosfonat dapat terakumulasi di tulang dan menyebabkan efek samping jika digunakan terus-menerus selama lebih dari 5 tahun. Maka, dapat disarankan holiday drug atau bifosfonat holiday dengan syarat nilai T-score BMD pinggul di atas minus 2,5 dan risiko patah tulang tidak tinggi. Untuk risiko patah tulang rendah, disarankan terapi penghentian sementara setelah 5 tahun dan evaluasi ulang risiko faktur dilakukan setiap 2-4 tahun. Nah, sedangkan jika risiko patah tulang pasien tinggi setelah 3-5 tahun, dilanjutkan penggunaan bifosfonat hingga 10 tahun atau ubah terapi ke non-bifosfonat. Risedronat sendiri memiliki sifat farmakokinetik yang cepat sehingga perlindungan faktur yang diberikan mungkin lebih singkat. Maka dari itu, pada saat melakukan holiday drug risedronat, perlu evaluasi ulang risiko faktur yang lebih sering. Nah, sekian dari kami terkait obat risedronat sebagai terapi lini pertama osteoporosis. Terima kasih.